Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk saat ini adalah untuk pembelajaran matematika dasar. Walaupun situasi saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka anak-anak tetap saya harapkan untuk semangat belajar. Jangan pernah putus asa. Oke, untuk pembelajaran saat ini kita akan membahas yaitu tentang trigonometri. Kita akan bahas tentang trigonometri. Trigonometri untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu yang pertama yaitu tentang sinus. Bagaimana tentang pengertian sinus terlebih dahulu harus kita tahu, yaitu bahwa sinus adalah merupakan perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miringnya. Kemudian untuk kosinus itu adalah merupakan perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Kemudian yang ketiga adalah tangen. Tangen itu adalah merupakan perbandingan antara sisi depan sudut dan sisi samping sudut. Yang keempat, perbandingan trigonometri yang keempat pada segitiga siku-siku yaitu kosekan. Kosekan adalah merupakan perbandingan antara sisi miring pada segitiga siku-siku dengan sisi depan sudut. Atau bisa kita lihat bahwa di sini kosekan itu adalah merupakan kebalikan dari sinus. Perbandingan trigonometri yang berikutnya adalah tentang sekan. Sekan itu merupakan perbandingan antara sisi miring pada segitiga siku-siku kemudian dibanding dengan sisi samping sudut. Untuk perbandingan trigonometri yang keenam adalah kotangen. Kotangen itu merupakan perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi depan sudut. Bisa kita lihat bagaimana hubungannya dengan tangen. Untuk kotangen itu merupakan kebalikan. Kalau tangen itu sisi depan sudut dibanding dengan sisi samping sudut, tapi kalau kotangen adalah sisi samping sudut banding sisi depan sudut. Oke, dari pengertian itu, dari pengertian yang ada yaitu 6 pengertian perbandingan trigonometri itu, maka bisa kita lihat jika terdapat segitiga siku-siku seperti ini, segitiga siku-siku seperti ini, bahwa di sini ada sisinya sisi X, kemudian Y yang berada di depan sudut, kemudian ada sisi miringnya di sini merupakan R dan sudutnya adalah sudut alfa, maka perbandingan trigonometri dari segitiga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang sinus. Sinus alfa itu sama dengan sisi depan sudut. Tadi dari pengertian itu bisa kita lihat bahwa sinus alfa adalah sisi depan sudut dibanding dengan sisi miringnya. Di sini sisi depan sudutnya adalah sisi depan sudutnya adalah Y. Karena apa? Karena Y ini tepat berada di depan sudut alfa dibanding dengan R. R di sini merupakan sisi miringnya. Kemudian untuk kosinus alfa itu adalah merupakan tadi perbandingan antara sisi samping sudut. Samping sudut di sini adalah yang berada di samping sudut adalah sisi yaitu X dibanding dengan sisi miringnya yaitu R, maka menjadi X per R. Sedangkan untuk tangennya, tangen alfa dari segitiga tersebut, adalah sisi depan sudut yaitu Y dibanding dengan
berbanding dengan sisi samping sudut yaitu X, maka bisa kita tuliskan menjadi Y per X. Y di sini bisa kita tulis Y per X di sini bisa kita dapatkan dari Y per R dibagi lagi X per R, sehingga bisa menjadi Y per R itu sama dengan apa tadi, sin alfa. Sedangkan untuk X per R itu bisa kita tuliskan dalam bentuk cos alfa, sehingga tangen alfa bentuk lainnya bisa kita tuliskan dalam bentuk sin alfa per cos alfa. Oke, perbandingan trigonometri yang berikutnya adalah cosec alfa. Oke, cosec alfa di sini itu adalah merupakan perbandingan antara sisi miring dengan sisi yang berada di depan sudut, yaitu sudutnya tadi sudut alfa, sehingga bisa kita tuliskan di sini R per Y. R per Y itu ya kalau ada hubungannya dengan perbandingan trigonometri yang sudah ada, yaitu dengan sin, bisa kita tuliskan menjadi 1 per Y per R. Y per R di sini bisa kita tuliskan menjadi 1 per sin alfa, karena Y per R adalah merupakan perbandingan trigonometri untuk sin alfa. Perbandingan trigonometri yang kelima yaitu sekan alfa. Sekan alfa di sini, sekan alfa itu bisa kita tuliskan dalam bentuk R per X, karena sekan tadi pengertiannya adalah merupakan perbandingan antara sisi miring dengan sisi yang berada di samping sudut. Atau bisa kita tuliskan R per X itu bisa kita tuliskan menjadi 1 per X per R. X per R sendiri tadi adalah merupakan perbandingan trigonometri untuk cos alfa. Maka di sini bisa kita tuliskan 1 per cos alfa, sehingga sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Yang berikutnya adalah untuk kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah merupakan perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi yang berada di depan sudut. Sisi samping yang berada di samping sudut yaitu sisi X, dan sisi yang berada di depan sudut adalah sisi Y. Sehingga bisa kita tuliskan juga X per Y itu bisa kita dapatkan dari X per R dibagi dengan Y per R. X per R sendiri tadi merupakan perbandingan trigonometri untuk cosinus alfa. Sedangkan Y per R adalah perbandingan trigonometri untuk sin alfa, sehingga kotangen alfa itu dalam bentuk lain bisa kita tuliskan dalam bentuk cos alfa per sin alfa, atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk sepertangen alfa, itu juga bisa. Oke, sepertangen alfa. Oke, itu adalah penjelasan untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan penjelasan tersebut, kita mencoba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Oke, ada satu contoh soal yang akan saya berikan, yaitu jika diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut. Yaitu di sini sisi X-nya adalah 2, sisi Y-nya adalah 1, dan sudut alfanya di sini. Maka kita yang belum diketahui adalah berapakah nilai dari R. Nilai R di sini itu kita bisa mencari dengan yang namanya teorema Pythagoras, seperti yang sudah kalian pelajari ketika di SMP dulu, yaitu bahwa R itu bisa didapatkan dari R sama dengan akar dari X kuadrat. R itu bisa didapatkan dari akar dari X kuadrat plus Y kuadrat.
X-nya berapa tadi? X-nya 2. Kita masukkan X-nya 2 sehingga menjadi akar dari 2 kuadrat plus Y-nya 1 plus 1 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4 plus 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga 4 plus 1 sama dengan hasilnya adalah akar 5. Nah, dari sini sudah kita peroleh nilai-nilai dari X, Y, dan R. Dengan sudutnya di sini adalah merupakan sudut alfa. Oke, berarti nilai X-nya berapa tadi? Nilai X-nya adalah 2. Kemudian nilai Y-nya berapa? Ya, 1. Dan nilai R-nya adalah akar 5. Betul, akar 5. Oke, dari sini kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri. Dari sini saya cari yang pertama adalah sin alfa dulu. Sin alfa itu adalah tadi apa? Sisi di depan sudut per sisi miringnya, atau Y per R. Y-nya tadi 1, R-nya akar 5. Karena ini ada bilangan yang berada di bawah tanda akar terletak pada penyebut, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 5 per akar 5. Sehingga kita peroleh 1 kali akar 5 adalah 1 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1/5 akar 5. Itu adalah untuk nilai sinus alfanya. Kemudian untuk nilai cosnya. Tadi cos apa rumusnya? Cos tadi rumusnya adalah, oke, betul. Cos adalah rumusnya tadi, ada yang sudah tadi menjawab bahwa cos itu adalah X per R. Nah, X-nya tadi adalah berapa? 2. R-nya di sini adalah akar 5. Sama, akar 5 berada di penyebut, maka harus kita rasionalkan supaya akarnya tidak berada di penyebut, sehingga menjadi 2/5 akar 5. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi sudah ada sin alfa, sudah ada cos alfa. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk menentukan tangen alfa. Tangen alfa tadi pengertiannya adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut, atau Y per X. Y-nya tadi 1, X-nya 2, sehingga diperoleh bahwa tangen alfa untuk segitiga tadi adalah hasilnya menjadi setengah. Perbandingan trigonometri yang keempat apa ya? Kosekan alfa. Betul, kosekan alfa itu merupakan perbandingan trigonometri sisi miring dibanding dengan Y, sehingga bisa kita peroleh bahwa sisi miringnya adalah akar 5, nilai Y-nya tadi 1, maka menjadi akar 5 dibagi 1 sama dengan akar 5. Itu adalah untuk kosekan alfa. Kemudian yang berikutnya kita pelajari lagi tentang sekan alfa ya. Kita cari tentang sekan alfa. Sekan alfa itu bisa kita dapatkan kalau sekan alfa adalah merupakan perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping sudut, atau bisa dituliskan R per X. R-nya akar 5, X-nya 2. Oke, sehingga menjadi akar 5/2. Ini akar 5 terletak pada pembilang, tidak usah kita rasionalkan, tetap hasilnya menjadi akar 5/2. Oke, untuk perbandingan trigonometri yang terakhir dari segitiga siku-siku tadi, yang kita cari adalah tentang kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi depan sudut, atau X per Y.
X-nya tadi nilainya adalah 2, Y-nya adalah nilainya 1, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2/1, hasilnya adalah 2. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Kalau ada sesuatu yang masih kurang jelas, bisa kita diskusikan pada kelompok pembelajaran kita. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.